Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara dalam Kristus Yesus. Semoga Bapak Ibu sehat, kuat, dan selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Nah, renungan yang meneguhkan dan menghibur kita pagi ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam bahasa Batak, ai songon na di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sudi dipangolo. Saudara-saudari, mempercayai dan mengimani Kristus benar-benar bangkit dan mengalahkan kuasa maut adalah dasar iman Kristen yang benar. Jangan pernah ragu-ragu, terganggu, pesimis. Karena dalam nats ini, jemaat Korintus banyak mengandalkan pikiran, ragu-ragu, memiliki ajaran filsafat dan tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Itu yang ditekankan Paulus dalam ayat 14 dalam perikop ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Saudara, kematian tanpa ada kebangkitan maka semua akan sia-sia. Seperti kematian Yesus Kristus tanpa ada kebangkitannya, maka tidak akan ada gunanya bagi manusia yang ada di bumi. Karena kebangkitannya sesungguhnya menyediakan tempat bagi manusia untuk menjadi selamat dan menjadi kepunyaan Allah. Kebangkitan Kristus juga sesungguhnya untuk membuktikan keilahiannya, dan itu terbukti melalui catatan sejarah. Dalam jemaat Korintus, mereka percaya bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, tetapi sulit untuk mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Menurut Paulus, ketidakpercayaannya akan kebangkitan orang mati ini bukan hal yang biasa. Dengan tegas yang mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dalam ayat 32. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kehidupan orang Kristen dan orang tidak percaya, karena sama-sama akan mengalami kebinasaan. Saudara, yang membuat perbedaan adalah pentingnya kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman Kristen kita. Paulus menegaskan kepada mereka bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan para rasul dan iman kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap tinggal dalam dosa. Kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah, yang membuat manusia mati dan binasa. Namun kebangkitan Kristus membuat setiap orang percaya dibebaskan dari belenggu dosa dan kebinasaan. Inilah perbedaan antara orang yang percaya kepada Kristus dengan yang menolaknya, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Kebangkitannya membuat kita tidak hidup dalam kesia-siaan, tetapi dalam pengharapan, yaitu bahwa kita semua yang percaya kepadanya akan dibangkitkan seperti Dia yang sulung dibangkitkan. Karena itu, saudara, kita orang-orang percaya yang telah memiliki kepastian akan kebangkitan Kristus dituntut untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran inilah yang menuntut hidup dan keteguhan iman, supaya diproyeksikan menghasilkan kekudusan dan ketaatan total kepada Allah, sehingga hidup kita ini menyenangkan Dia. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami selalu bersyukur kehadirat-Mu atas napas kehidupan dan waktu yang Tuhan berikan. Terlebih atas kehidupan kekal yang Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus. Ajar dan bimbing kami selalu setia akan firman-Mu ini. Kuatkan kami untuk melalui masa-masa sulit. Ajar kami mensyukuri berkat-Mu.
terlebih lewat firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan kematian. Terima kasih Tuhan atas kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Dan Engkau mengalahkan kuasa maut dan kematian. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan mati kami. Di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus kami selalu bersyukur dan berdoa.